Kehidupan tentunya bak sebuah roda yang terus berputar. Itulah yang kini diyakini oleh pasangan Atta Halilintar dan Aurel dalam menjalani hari-hari berumah tangga mereka. Di satu sisi, kerap kali diterpa kabar miring dan juga hujatan. Namun, di sisi lainnya, mereka tengah fokus dan berbahagia untuk menata hati, terlebih pasca keguguran calon buah hati pertama yang terjadi beberapa waktu lalu. Lantas, seperti apa tanggapan Krisdayanti sebagai ibu kandung terhadap perubahan positif Aurel setelah menjadi seorang istri, meski sempat dirundung duka dan kini semakin memantapkan diri untuk berhijrah? Sementara itu, Ashanty bersama anggota keluarga De Hermansyah lainnya telah kembali ke tanah air pasca menjalani pengobatan di Turki. Lantas, seperti apa doa dan dukungan Krisdayanti terhadap Ashanty yang baru-baru ini juga diketahui mengidap penyakit batu ginjal? Di sisi lain, keluarga Atta Halilintar yang masih berada di Malaysia belakangan ini mendapat terpaan kabar miring. Bagaimana Krisdayanti menguatkan Atta dan Aurel agar tidak mendapatkan tekanan dari simpang siurnya pemberitaan yang beredar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Badai pasti berlalu. Dengan keyakinan itulah, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar terus menjalani biduk rumah tangga sebagai suami dan istri. Seolah tak mau ambil pusing dengan kabar miring yang tengah menerpa, mereka pun memilih untuk menikmati kebersamaan dan fokus untuk menata hati pasca duka kehilangan calon buah hati pertama beberapa waktu lalu. Namun, di balik itu semua, keteguhan hati Aurel pun semakin kuat. Itu pula terlihat dari begitu banyaknya perubahan positif yang terjadi kepada dirinya pasca menjadi istri. Aurel pun kini tampak semakin yakin dengan jalan hijrahnya dengan menutup aurat mengenakan hijab. Lantas, seperti apa tanggapan Krisdayanti sebagai ibu kandung melihat perubahan-perubahan positif yang terjadi pada sang putri setelah melewati duka dan semakin memantapkan dirinya untuk menjadi sosok istri yang baik bagi Atta? Ya pilihan, saya bilang pokoknya dengerin apa pesannya ayahnya juga kan, dengerin apa suaminya ngomong. Ya mudah-mudahan hijrahnya akan menjadi satu tuntunan yang baik dibimbing oleh suaminya. Berarti untuk kebaikan lah, insya Allah kita doain sama-sama ya. Semua perubahan positif pasti senang, pasti bahagia. Mudah-mudahan dia bisa lebih memaknai sikap kewanitaannya, lebih mampu mandiri dan kuat, karena sebagai istri tanggung jawab dan absolute powernya itu luas sekali. Semoga bisa mengerjakan semua tugas-tugas domestik sebaik-baiknya, menjadi sahabat buat suaminya, dan insya Allah jadi calon ibu yang hebat. Ya kalau aku yang pasti nggak pernah mau maksa orang pas pakai hijab atau apa, yang pasti itu harus dari hatinya ya. Jadi pakai hijabnya jangan gara-gara aku juga. Harus gimana dia pakai, misalnya dia mau pakai hijab karena dia mau dan itu dari rasa hatinya. Kan aku itu kalau apapun yang dipaksa-paksa itu nggak baik. Insya Allah doain ya guys. Enggak sih, karena dulu jadi waktu itu udah dari aku SMA, aku sempet umroh, pulang umroh aku tuh nyaman umroh pakai hijab terus gitu. Cuman mungkin karena sekeliling aku masih dulu tuh belum
apa ya, maksudnya kayak teman-teman sih, kalau Bunda sama Pipi sih dukung aja ya, cuman apa yang penting kata Bunda sama Pipi memang kamunya yang mau, jangan karena orang gitu. Aku bilang iyalah, nggak karena orang, kalau karena orang karena takutnya nanti lepas lagi gitu. Sekarang aku masih belajar aja, yang penting memperbaiki diri dulu. Bangkit dari semua kesedihan pasca keguguran yang dialaminya, Aurel pun kini telah kembali menjalani aktivitasnya sehari-hari. Namun tentunya, ia pun lebih menjaga kesehatan tubuhnya, salah satunya dengan rajin melakukan berbagai kegiatan olahraga. Melihat Aurel yang kini telah semakin aktif, tak pelak membuat Krisdayanti pun merasa bersyukur dan juga bahagia karena putrinya dapat tumbuh menjadi wanita yang kuat dan juga tegar dari sebelumnya. Lantas benarkah sambil menunggu 2 periode menstruasi, Aurel memilih untuk menjaga kondisi fisik dan meningkatkan stamina untuk kembali merencanakan kehamilan? Dan bagaimana pula uniknya cerita Krisdayanti tentang Aurel yang belakangan ini gemar mengkonsumsi singkong rebus. Dia itu subur dua-dua, nggak perlu program, cuman dokter hanya pesan boleh kembali perencanaan untuk kehamilan setelah 2 kali menstruasi, artinya setelah Juli ya. Anaknya sederhana, bilang Mimi aku seneng makan singkong, ya tinggal bikin rebusin singkong dikirim ke rumahnya. Wah iya, kalau dia aktif banget, aku sampai bingung gitu. Kok bisa dia gitu? Nggak pernah aku suruh, nggak pernah ditanya, nggak pernah apa, tiap hari olahraga. Berarti emang kemauan sendiri? Kemauan sendiri, ini sekarang dia lagi pilates, kemarin boxing. Aku sampai bilang, sayang banyak banget nih olahraga, tapi dia bilang, iya aku lagi semangat. Setahu aku dia itu rajin nanya dokter. Jadi kemarin kita juga habis cek dokter, kok kita tanya apa yang baik, apa yang buruk. Tapi aku juga suka ngingetin juga, dia kalau udah semangat satu hal tuh dia gitu terus. Kadang nih aku lagi pergi kemana, lagi kerja kemana, dia tetap ngelakuin gitu kan. Yang penting aku tetap mastiin aja lah, semoga tetap hasilnya sesuai tenaganya. Mungkin karena kemarin kan waktu hamil nggak boleh kemana-mana. Karena hamilnya lemah, jadi dia harus di kasur, harus istirahat, harus banyakin bed rest. Jadi sekarang dia mau balas dendam mungkin. Tapi aku lihat kok dia nanya dokter kok gimana gizinya, ininya segala macam. Setelah menjalani pengobatan penyakit autoimunnya hingga ke negeri Turki, Ashanti kabarnya telah kembali ke Indonesia. Apa doa dan dukungan Krisdayanti terhadap Ashanti yang baru-baru ini juga diketahui mengidap penyakit batu ginjal? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di saat Aurel dan Atta Halilintar tengah menata hati dan semangat mereka untuk kembali memiliki keturunan, sang ibunda Ashanti saat ini pun dalam perjuangan untuk menjalani pengobatan penyakit autoimunnya hingga ke kota Istanbul, Turki. Setelah menjalani proses demi proses medis, kemarin akhirnya Ashanti dan keluarga asik lainnya telah kembali ke tanah air. Namun, sesampainya di sini, mereka tidak dapat langsung pulang ke rumah, melainkan harus menjalani karantina selama 5 hari di sebuah hotel. Lantas, seperti apa kondisi terkini Ashanti pasca menjalani rangkaian pengobatan penyakit autoimunnya di Turki? Dan bagaimana pula dengan penyakit batu ginjal yang baru-baru ini didiagnosa dokter telah menyerang tubuhnya? Ya, Marsha. Nah,
berapa? Bisa 4 ya Kak Jam, 4. Oh ya 4. Alhamdulillah udah sampai dengan selamat. Udah masuk hotel juga. Kita di karantina 5 hari guys. 5 hari di hotel dan gak boleh di rumah gitu. Terus juga kalau misalnya tumben Mama Maya sogok apel. Hei, kenapa aku kesini? Kita nggak tahu sama main loh. Syah jelek kayak gitu Syah. Kirain bisa pulang ke rumah, ke hotel lagi, ke hotel lagi. Dari hotel lagi, ke hotel lagi. 5 hari kita di sini ya. Pengen pulang buru-buru, ke hotel lagi ya Kak. Masih pengen ngapain lagi setelah ini? Ya, Kegiatan apa aja coba ceritain ke Bunda? Peluk kalori tapi nggak bisa. Bisa lah nanti kalau udah karantina selesai. Kan sekarang kita karantina dia. Cuma sampai karantina doang, itu pulang. Iya. Abis itu kan kita 5 hari sayang di sini. Aku belum tahu konfirmasinya gimana. Ya kita doakan lah, semoga harus kita doakan bundaku itu cepat sembuh. Kan pipi juga kemarin ya sakit juga, semoga cepat sembuh. Sementara itu terkait kondisi kesehatan Ashanti, Atta Halilintar sebagai menantu dan tentunya Aurel sangatlah cemas akan hal itu. Namun sebagai anak, mereka pun terus memberikan dukungan serta doa agar ibunda tercinta dapat melewati semuanya dengan hati yang kuat dan dapat segera sembuh. Di sisi lain, Krisdayanti pun turut memberikan dukungan dan juga harapannya untuk Ashanti agar kondisi kesehatannya kembali pulih. Minggu lalu pokoknya Santi fokus sembuhin satu persatu. Jangan khawatir, insya Allah. Sakit itu kan juga bentuk penguatan ya untuk kita bersabar. Mudah-mudahan insya Allah diberikan kesembuhan dan kebahagiaan, kembali bisa aktivitas. Ya mendoakanlah sebagai anak, kita cuma dari jauh kita bisa mendoakan, nanya kabar dan lain-lain. Dan jaga hubungan. Yang aku minta kan sama Tuhan, sebenarnya sama Allah nggak pernah terlalu berat. Aku cuma minta ya sehat, aku bisa sampai besar, sampai anak-anak tuh menikah, sampai arsi-arsinya gede, sampai Aurel udah settle, bisa terus sama mereka, itu aja kok. Nggak mau minta yang lain-lain. Di tengah perjuangan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar untuk bangkit dari duka pasca alami keguguran, mereka pun masih dihadapkan dengan ujian-ujian lainnya. Lantas, seperti apa bentuk dukungan dari Krisdayanti untuk menguatkan kedua anak tercintanya itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Hati ibu mana yang tak tersakiti saat melihat anak-anaknya bersedih? Hal itu pula yang dirasakan Krisdayanti atas terpaan demi terpaan kabar miring yang menerpa rumah tangga Aurel dan Atta Halilintar. Seperti halnya baru-baru ini, keluarga Halilintar yang berada di Malaysia diisukan dideportasi oleh pemerintah setempat lantaran dianggap melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 yang masih mengganas. Saat ditemui tim Intens, Atta pun sempat menegaskan hal tersebut hanya isu belaka. Pasalnya, kedua orang tuanya sangat memegang teguh prinsip mentaati peraturan yang juga mereka terapkan kepada anak-anaknya. Lantas seperti apa Krisdayanti angkat bicara mengenai hal tersebut? Dan bagaimana pula dengan perannya sebagai ibu kandung Aurel memberikan dukungan serta kekuatan bagi sang putri dan menantunya dalam menghadapi terpaan badai kabar miring yang belakangan ini terjadi.
nggak ada diusir-usir gimana, nggak ada. Malah bersahabat kok sama masyarakat sana, karena dari dulu juga pindah-pindah. Maksudnya kita kalau tinggal di suatu tempat, yang penting keamanan, kenyamanan bersama. Apalagi keluargaku tuh tipikalnya taat peraturan, taat apapun. Jadi dia menurutku nggak ada lah kayak gitu. Nggak ada yang melanggar prokes. Setahu aku nggak ada. Sampai kemarin, setahu aku tuh udah kemarin ada yang minta maaf, udah bikin berita ngelanggar prokes itu. Kan itu sama aja pencemaran nama baik gitu. Karena aku sekarang aja di sini pakai masker terus, kemana aja pakai masker. Apalagi orang tua aku yang tiap hari ngajarin aku tuh taat peraturan. Dari kecil aku diajari taat peraturan gitu. Jadi nggak mungkin aku ngerasa mama aku ngelanggar. Apalagi orang tua aku, maksudnya baik banget mendidik anaknya dari kecil. Sepertinya kebenarannya masih belum kan, gitu. Dan yang buat ucapan dan penghakiman itu udah minta maaf ya katanya. Ya karena memang nggak pantas juga lah. Saya selalu pesan sama Ananda Atta sama Aurel untuk bersabar, nggak harus juga mengcounter semua berita, nanti capek dan pusing. Mendingan stay positif, karena kalau kita stay positif kita akan spread kebaikan ke semua lini kehidupan. Banyak orang bilang hidup public figure ya harus siap di komentar, di koreksi, di ini. Iya, tapi memang kan memang boleh semua orang berkomentar, semua orang ngobrol, semua orang ngomong apa aja boleh. Tapi jangan sampai lost empathy juga gitu. Jadi empathy itu kan kita human gitu. Even orang yang jahat sama kita, kalau dia kenapa-kenapa kita juga kasihan gitu. Apalagi kita nggak pernah mau jahat sama orang gitu loh. Kenapa kamu masih sotoy di hidup orang gitu? Kenapa kamu masih ganggu hidup orang? Relax aja, mereka harus sadar udah jadi komoditi. Harus relax, harus sabar, panjang sabar. Anggap aja semua ini bagian dari industri yang sedang mereka jalani. Tak hanya disebut-sebut akan dideportasi dari Malaysia, belum lama ini ataupun sempat dirundung kesal atas perlakuan akun tak bertanggung jawab yang diduga menghina ibunya. Pada sebuah video berdurasi 12 detik yang diunggah oleh akun bernama @balibong memperlihatkan kompilasi foto Ibu Atta yang diedit sedemikian rupa dengan beberapa foto. Saking tak terimanya, Atta pun mencurahkan kemarahan lewat akun Instagramnya. Lantas seperti apa Krisdayanti menanggapi sikap Atta yang membela keluarganya? Dan berita belum tentu kebenarannya. Pasti yang namanya anak pasti akan membela orang tua, itu pasti ya, wajibnya anak, orang tua membela anak juga wajib. Cuma kita lihat duduk perkaranya dulu ya, karena memang kita harus dari sudut pandang perspektif dari dua belah pihak. Karena posisinya kan keluarganya Ananda Atta kan nggak di tanah air. Kita juga belum tahu kebijakan-kebijakan di Malaysia seperti apa. Yang setahu kita cuma lockdown, dan kita juga nggak tahu, belum tentu kebenarannya valid nggak itu beritanya. Jadi jangan dulu menghakimi, jangan dulu berburuk sangka. Kita pekalah sama apa yang sedang dirundung oleh anak-anak kita gitu. Ya paling nanti saya tanya, tapi nggak saat-saat sekarang gitu. Enggak, itu gosip aja. Di sana biasanya kan itu ada yang bikin cerita, ada orang yang bikin berita itunya juga udah minta maaf. Aku lihat ya kemarin. Aku nggak ngikutin sih sebenarnya, nggak ada yang aku ikutin, jadi takut juga aku salah ngomong. Tapi kemarin aku nggak tahu juga berita itu, tapi kemarin aku dikirimin banyak yang bikin beritanya katanya udah minta maaf gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.